Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Wiwit selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan syariah serta teman-teman mahasiswa yang selalu kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Khairunisa NIM 084 sebagai pemateri kedua, Laila Nur Azizah NIM 104 sebagai pemateri pertama, dan Dwi Putri Rahayu NIM 112 sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Baik, di video ini kami akan menjelaskan tentang pendanaan syariah hutang dan modal sendiri. Silahkan teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang modal. Pengertian modal adalah beberapa pengertian modal menurut para ahli. Menurut Mail dalam Bambang Rianto tahun 1995 mengartikan modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Sedangkan barang-barang modal maksudnya adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah daya beli yang terdapat dalam barang-barang modal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber atau komponen struktur modal, yaitu ada dua. Yang pertama adalah modal sendiri, yang kedua modal asing atau hutang. Modal sendiri adalah pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lainnya. Yang kedua adalah modal asing atau hutang. Menurut FASB, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain, di mana masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya adalah modal sendiri. Pengertian modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri menurut pandangan Islam dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa selalu diharapkan pada berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, politik maupun budaya. Persoalan yang tidak ada pernah harus mengingat munculnya solusi pasti akan diikuti oleh munculnya persoalan baru. Baik, saya Khairunisa NIM 084 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal saham sendiri adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis dari modal saham adalah saham biasa atau common stock, saham preferred atau preferred stock, dan saham kumulatif atau preferred stock. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari
keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah antara lain cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan yang menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Di dalam PT, sering pula terdapat apa yang disebut cadangan rahasia dan cadangan diam. Cadangan rahasia adalah cadangan yang besar jumlahnya tidak nampak dalam neraca dan besar jumlahnya tidak mudah diketahui. Sedangkan cadangan diam pada prinsipnya tidak berbeda dengan cadangan rahasia, yaitu besar jumlahnya tidak nampak atau tidak tercantum dalam neraca, tetapi dapat diduga adanya nilai cadangan di dalam perusahaan. Laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagai ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana dibentuklah cadangan apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Dalam neraca, sering cadangan dan laba ditahan dijadikan satu dalam pos atau retained earning atau pos sisa-sisa laba, misalnya sisa-sisa laba tahun 1966, 1967 atau 1968. Adapun keuntungan akan memperbesar retained earning, yang ini berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya, ada kerugian yang diderita akan memperkecil retained earning, yang ini berarti akan memperkecil modal sendiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri dan adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa saldo laba dan saldo rugi merupakan elemen daripada modal sendiri tersebut. Baik, selanjutnya adalah modal asing atau utang. Menurut FASB, utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut IAI, kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Munawir, utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Menurut pandangan Islam, utang atau qard pengertian secara bahasa berarti al-qat'u yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta yang memberi utangan. Secara syar'i, menurut Hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali dengan nilai yang sepadan. Landasan syariah transaksi qard diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma' para ulama. Sesungguh pun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 11. Selanjutnya adalah dari hadis dari sunnah Rasul Ibnu Mas'ud
juga meriwayatkan tentang bukan seseorang muslim yang meminjamkan muslim orang lain 2 kali kecuali yang satu adalah nilai lain atau sedekah. Selanjutnya adalah terakhir ijma. Para ulama juga telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Bila pengambilan keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. Saya Dwi Putri Rahayu 612 akan melanjutkan pemateri kedua mengenai macam-macam utang. Macam-macam utang dibagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Perusahaan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru. Utang jangka pendek meliputi 1. Utang dagang adalah utang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan. Yang kedua, utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. Yang keempat, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang sudah menjadi utang jangka pendek karena harus segera dilakukan pembayaran. Yang kelima, penghasilan yang diterima di muka adalah penerimaan uang untuk penjualan barang dan jasa yang belum terrealisir. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca, dan sumber-sumber untuk melunasi utang jangka panjang adalah sumber-sumber bukan dari kelompok aktiva lancar. Utang jangka panjang terdiri dari 1. Utang obligasi merupakan surat pengakuan utang dengan bunga jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu. Yang kedua, hipotek merupakan penggadaian kekayaan nyata tertentu untuk mendapatkan suatu pinjaman dengan beban bunga yang tetap. Kekayaan nyata didefinisikan sebagai real estate, gedung, dan lain-lain. Yang ketiga, utang. Selanjutnya, kebijakan utang. Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, kebijakan utang perusahaan berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Keputusan pembiayaan atau pendanaan perusahaan akan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal dan modal eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta, atau pengambil bagian dalam perusahaan. Dari sudut pandang pemegang utang jangka panjang,
resiko utang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Meskipun begitu, utang dianggap memiliki keunggulan terbatas dibanding dari segi laba, dan dianggap lemah dipandang dari segi pengendalian. Hal ini dijelaskan oleh Weston dan Copeland dalam Pitaloka 2009 sebagai berikut. Yang pertama, dari segi resiko, utang dipandang lebih menguntungkan dibanding saham biasa karena utang memberi prioritas dalam hal pendapatan dan juga dalam hal likuidasi. Yang kedua, dari segi laba, para pemegang obligasi memiliki hasil pengembalian tetap. Yang ketiga, dari segi pengendalian, pemegang obligasi biasanya tidak memiliki hak suara. Dari sudut pandang emiten utang jangka panjang atau peminjam utang, ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam obligasi. Keunggulannya adalah pertama, biaya utang terbatas. Yang kedua, tidak hanya biaya saja yang terbatas, tetapi juga hasil pengembalian yang diharapkan biasanya lebih rendah dibandingkan saham biasa. Yang ketiga, jika digunakan pembiayaan utang, pemilik perusahaan atau pemilik saham mayoritas, misalnya, tidak terbaiki pengendalian pengelolaannya. Yang keempat, pembayaran bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak. Yang kelima, fleksibilitas. Kelemahannya adalah satu, utang memiliki biaya tetap. Jika laba perusahaan mengalami kemunduran tajam untuk membayar bunga utang, mungkin tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, tingkat leverage keuangan yang lebih tinggi memerlukan tingkat laba yang semakin tinggi pula. Yang ketiga, utang biasanya memiliki masa jatuh tempo yang pasti dan sewajarnya. Jika perusahaan harus mampu melunasinya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang keempat, utang jangka panjang merupakan suatu ikatan dalam waktu relatif lama. Bobot resiko yang tercakup di dalamnya cukup tinggi. Yang kelima, dalam ikatan kontrak utang jangka panjang, persyaratan identik cenderung lebih berat dibanding persyaratan dalam kredit jangka pendek. Yang keenam, selalu ada batasannya sampai beberapa besar dana bisa digali melalui utang jangka panjang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan utang. Yang pertama, dividend payout ratio atau DPR. Menurut Brigham dan Hodgson dalam Meta 2008 adalah persentase dari laba bersih yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Dividend payout ratio atau DPR merupakan perbandingan antara dividen per share atau DPS dengan earning per share atau EPS. Jika dividen tunai meningkat, maka dana perusahaan untuk reinvestment akan semakin berkurang, sehingga perusahaan cenderung akan mencari sumber dana eksternal untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, ukuran perusahaan. Menurut Setiawan 2006, ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya perusahaan. Menurut Riantos 1997 mengatakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.
Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Menurut Sartono 2001, secara keseluruhan, ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seseorang menganalisa untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungan dengan volume penjualan, jumlah aktiva, dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Menurut Brigham dan Hodgson 2001, jika suatu perusahaan memiliki profitabilitas tetap dan mengeluarkan investasi tetap, maka perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan menggunakan hutang yang relatif rendah dan sebaliknya. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.